Halo teman-teman Asri, selamat datang di Bincang Asri, ruang obrolan kita untuk berbagi kisah inspiratif dari orang-orang luar biasa yang bekerja langsung bersama masyarakat dan juga alam. Nah, episode kali ini spesial banget nih teman-teman, karena kita tidak hanya ngobrol tentang program, tapi tentang perjuangan, empati, dan juga harapan. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu tim yang sangat penting di ASRI, yaitu tim PMOTB atau pengawas minum obat untuk pasien tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini masih menjadi tantangan besar nih teman-teman, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan daerah terpencil. Di balik proses penyembuhan itu, ada orang-orang yang dengan sabar mendampingi pasien dari hari ke hari. Dan hari ini, para pahlawan penyembuhan itu sudah hadir langsung di sini. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau menyapa dulu para narasumber kita hari ini. Halo, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, mungkin bisa diperkenalkan satu-satu namanya, kemudian asal daerah, peran di ASRI, dan juga mengawas pasien TB di wilayah mana? Mungkin boleh Bu. Perkenalkan, kalau saya Hamisah, asalnya alamatnya dari Desa Sedahan Jaya. Saya di sini sebagai koordinator PMO. Oke. Baik, Bu sebelahnya. Ya, baiklah, perkenalkan nama saya Rita. Saya bergabung di ASRI sejak 2008. Saya wilayah kerja saya Sedahan Jaya, Benawai Agung, dan di Air Pau, Sukadana sebagian. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lulu Edi Purnomo, wilayah kerja PMO wilayah Kecamatan Seponti dan sekitarnya, bergabung dari tahun 2012. Saya juga mewakili dari Puskesmas Telagarum, Kecamatan Seponti. Oke, nah teman-teman, terima kasih ya perkenalannya. Dari sini bisa kita lihat bahwa program ASRI, terutama bagi PMOTB ini sangat luas dan beragam seperti itu ya. Oke, mungkin kita akan mulai obrolan ini dengan koordinator PMO terlebih dahulu nih teman-teman. Kita mulai dari perspektif koordinator dulu. Nah, Ibu Hamisah sebagai koordinator PMOTB nih Bu, mungkin banyak teman-teman di rumah yang masih belum familiar. Apa sih PMOTB? Apa sih tim pengawas minum obat itu? Mungkin Bu Hamisah boleh jelaskan dulu PMOTB itu apa? Jadi gini ya, kalau PMO mengawas minum obat itu menelan minum obat khususnya di lapangan. Jadi kita ini ada 10 PMO yang berada di wilayah Kayong. Terus kita juga udah ada MOU bersama puskesmas, 6 puskesmas yang kita MOU. Jadi tugas dan tanggung jawab teman-teman ini, dia memastikan pasien minum obat, terus mengantarkan pasien obat seminggu 3 kali, melaporkan pasien berkala, memastikan ketersediaan obat, edukasi pasien TB, melakukan IK, melakukan CO, melakukan screening juga. Jadi banyak yang dilakukan teman-teman PMO kita khususnya untuk di lapangan. Gitu. Oke, itu menarik banget ya Bu. Mungkin boleh diceritain gimana sih akhirnya PMOTB ini ada dan terbentuk gitu Bu. Apakah dari banyaknya pasien TB yang melonjak di area terutama Kayong Utara ya Bu? Boleh mungkin diceritain Bu? Kalau dulunya kita bergabung bergabung di ASRI waktu itu dari tahun 2008. Salah satunya saya juga dulu sebagai PMO, karena kita tahu ya pasien TB ini cukup lumayan besar khususnya di wilayah Kayong. Kalau dulunya itu kita masih waktu zaman kita mulai bergabung itu masih banyak asumsi masyarakat bahwa ketika orang ada penderita TB itu dia salah satunya kayak dikena penyakit guna-guna gitu. Jadi saya sangat berterima kasih juga dengan peran ASRI merekrut teman-teman untuk menjadi PMO, khususnya mengawas minum obat untuk pasien-pasien TB. Jadi dengan adanya PMO yang di lapangan, jadi kayak model stigma tentang asumsi masyarakat ini bahwa penyakit TB ini yang terkena guna. Alhamdulillah dengan adanya PMO, kesadaran masyarakat
cukup lumayan tinggi. Hmm. Kalau dulunya kita susah sekali membawa masyarakat untuk berobat, bahwa itu yang kita tahu ada gejala-gejala TBC-nya, sekarang udah banyak kesadaran dengan perubahan Ya. ini ya, perubahan zaman ya, perubahan oh ini TBC berarti dia dengan gejala-gejala ini harus diobati, jadi seperti itu. Nah, kalau sebagai koordinator PML nih Bu, menurut Bu Hamisa apa sih tantangan terbesar agar program ini terus berjalan gitu? Apakah medan atau pasiennya? Tadi sempat disinggung juga bahwa susah untuk mengedukasi mereka karena beberapa stigma menyebutkan bahwa TB ini diakibatkan oleh guna-guna gitu ya Bu. Mungkin bisa diceritakan lebih luas lagi selain tantangan dari stigma tadi. Ya kalau tantangan yang pasti itu ya kita di lapangan sulitnya ketika kita sudah menemukan pasien penderita TB, ketika dia minum obat terus belum ada perubahan, itu susah sekali. Nah, sebenarnya yang harus sering kita lakukan itu selalu berkomunikasi, memberikan penyuluhan edukasi kepada masyarakat, kepada penderita TB itu di wilayah lingkungan setempat gitu. Salah satu juga tantangan terberat itu kadang-kadang situasi cuaca yang tidak menentu juga, karena jarak kita untuk menuju ke rumah pasien itu sarana prasarananya susah juga ditempuh. Kalau apalagi kalau dalam musim hujan gitu ya, itu sih kendalanya. Tapi memang kalau ini memang harus perlu proses perjuangan. Yang pasti kita ketika kita menemukan pasien TB, kita harus buat sebisa mungkin, seenak mungkin pasien penderita TB itu seperti keluarga kita sendiri, biar dia bisa welcome ketika kita berkunjung ke rumahnya. Kalau masalah dia minum obat belum ada perubahan, ya bagaimana dia supaya dia mau minum obat tuh gitu, itu memang harus tantangan kita. Tapi sejauh ini yang kita hadapi, ada sih beberapa pasien yang bangkang, tapi dengan kesabaran keuletan kita insya Allah jadi dia tetap menjalani pengobatan. Ya, itu menarik sekali sih cerita dari Bu Hamisa. Ternyata PMO ini bukan hanya pekerjaan teknis teman-teman, tapi juga sangat manusiawi, berhadapan langsung dengan rasa takut, stigma masyarakat setempat, dan juga kondisi hidup, baik itu medan menempuh perjalanan ke rumah pasien seperti itu. Oke, sekarang kita akan dengar langsung dari tim PMO yang turun ke lapangan. Nah, mungkin dari Ibu dulu ya, nanti bisa gantian cara menjawabnya. Nah, selama menjadi PMO pasti banyak sekali cerita yang sudah dialami. Mungkin bisa diceritakan salah satu pengalaman di lapangan yang paling berkesan atau paling unik nih untuk bisa diceritain dan dibagi ke teman-teman. Oke, terima kasih. Selama saya menjadi PMO ada satu pasien yang menurut saya itu menarik dan juga menantang, sangat menantang, yaitu pasiennya sebenarnya ya boleh. Ibu Mariana, pasien yang dari sebuah Begasing paling ujung itu. Ibu ini mungkin dia juga saraf ya, pernah jatuh dari motor terus divonis TB. Saya datang ke rumahnya, pertama kali saya datang ke rumahnya saya ditolak, ditutup pintu. Saya tunggu di depan rumah sampai dia buka pintu. Terus obatnya besar kan, obatnya besar itu. Bu, hari ini kita kunjungan ya Bu, minum obat hari ini. Ibu dari klinik Asri ya? Iya, saya bilang kan. Terus mana obatnya? Dia bilang ini Bu obatnya. Obatnya kok besar ya Bu ya, katanya kan gitu. Iya Bu, saya tidak bisa menelan obat Bu, katanya, apalagi obat besar-besar gini, katanya. Kalau obat kecil aja saya tidak bisa menelan. Gimana cara saya tuh? Saya bilang oke, tidak bisa menelan obat, kita gerus ya Bu, saya bilang gitu. Jadi kita gerus obatnya. Kita gerus sampai dia mau minum obat nih. Udah digerus pun dia masih belum mau minum obat. Jujur masih belum mau minum obat. Jadi saya tunggu beberapa menit lah di rumahnya, baru dia mau minum obat. Itu pun dimarah sama adiknya juga. Terus hari berikutnya juga saya datang. Ini tadi udah ya, udah minum obat. Hari berikutnya juga gitu. Sampai saya bawakan makanan, bawakan apa buah-buahan, bujuk dia biar dia mau minum obat. Terus memang waktu itu dia memang kayaknya memang tidak nerima saya. Tapi sampai ada yang bilang gini, udah Bu, kasih racun aja katanya, biar dia mati sekalian. Dia bilang gitu kan. Tapi akhirnya dengan gimana saya membujuk ya kan, sampai dia mau minum obat, sampai dia mau
gimana harus sembuh. Saya bilang, ibu mau sembuh enggak? Mau. Kalau mau sembuh, saya bilang minum obat ya. Oke, saya bilang. Dia bilang minum gitu. Terus setelah itu mau dia minum obat sampai sembuh. Dan saat ini beliau apakah sudah sembuh atau masih dalam Untuk pengobatan? beliau sekarang udah sembuh udah berapa tahun yang lalu sih. Oke. Iya. Itu menarik banget ya Bu ya, sampai dia juga mau dikasih racun gitu. Ada yang saya bilang, udah kalau enggak mau minum racun, minum obat, kasih racun aja katanya. Iya. Biar dia mati sekali, kata adiknya gitu. Ya itu menarik banget sih. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Bapak. Mungkin bisa diceritakan pengalaman di lapangan yang paling berkesan atau ngena di hati seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Tentunya seperti yang disampaikan kawan lain juga, dalam proses pendampingan pasien untuk meminum obat TBC, tentunya sudah dijelaskan dari awal, dokter biasanya akan memberikan obat itu diminum sebelum makan atau pagi hari. Setelah obat itu kita dampingi dan pasien terus mengikuti program minum obat, tentunya banyak laporan ataupun banyak keluh kesah selama dalam pendampingan. Salah satunya obat yang diminum pertama sangat besar sekali, sehingga ada salah satu efek yang kadang pertama warna dari obat itu sendiri, kemudian nanti kencingnya warna merah. Tentunya itu tetap bertanya kepada kami sebagai PMO dan tentunya menjelaskan. Keduanya lagi, semakin minum obat, pasien di beberapa masyarakat justru malah mengeluhkan mungkin mual, muntah. Disitulah salah satu langkah awal kami mencoba mendekati pasien dengan ilmu yang sudah diberikan kepada kami dari para senior kami, dokter-dokter yang ada. Kami menjelaskan dan menyampaikan keluhan pasien kepada dokter sehingga dokter memberikan suatu tindakan lanjut, misalnya mengubah dari obat dari sebelum makan, setelah makan, karena mungkin yang bersangkutan ada penyakit MAH. Juga menjelaskan dengan baik bahwa warna kencing yang merah itu adalah efek dari pewarnaan obat itu sendiri. Nah, kemudian lagi dalam proses pengobatan juga kadang-kadang dari pasien sendiri semangat, namun justru keluarga yang kontak serumah itu kadang belum percaya, belum yakin dengan apa itu TBC. Walaupun kami sudah pelan-pelan berusaha mengedukasi. Cuma disinilah tantangan kami. Mungkin karena mereka masih awam sehingga terus bertanya dan disitulah tantangan kami sebagai PMO menjelaskan, karena di balik kata-kata masyarakat masih terlintas bahwa itu penyakit kutukan. Ada juga yang mungkin penyakit karena darahnya sama, karena di masyarakat kebanyakan penderita TB ini setelah ditanya, rupanya setelah terjadi yang kami awasi, rupanya cerita sebelumnya ada juga. Disitulah makanya menganggap bahwa kejadian itu suatu penyakit yang darahnya sama, karena hampir satu rumah tuh lebih dari satu penderitanya. Nah, disitulah kami punya penjelasan yang tegas bahwa ini adalah, kita jelaskan bahwa ini penyakit menular, bukan kutukan. Nah, dari menular itulah makanya mengapa dalam satu rumah tangga lebih dari satu, karena yang terdekat dulu yang terkena. Karena mungkin belum ada pemahaman, belum ada pengobatan, mungkin pengobatan selama ini hanya pengobatan biasa yang belum menjurus ke pemeriksaan TBC, sehingga masyarakat ini bermacam-macam pengobatan, mungkin dari mantri ke yang A ke yang B, kemudian ke orang pintar sesuai dengan pemahaman di masyarakat. Sehingga setelah kejadian sekian waktu tidak sembuh, ya alhamdulillah semenjak adanya PMO, kami sebagai PMO tertantang untuk menjelaskan. Namun di sini juga kadang kita menemukan tidak semua petugas kesehatan apabila menemukan tanda-tanda TB itu langsung diarahkan ke puskesmas, sehingga sudah melalui pengobatan berkali-kali, jenuh, baru pindah ke tempat yang lain. Dan seandainya ketemu kami atau saya PMO, insya Allah semua akan dijelaskan dengan baik, dengan rapi, dengan tenang, sehingga pasien bisa diarahkan. Kalau tidak, bahkan mereka sebagian berobat ke pelayanan non medis, yaitu maaf dukun biasanya, karena tumbuh ketidakpercayaan dengan obat yang diberikan. Oke, kita beralih ke Bu Hamisa sebagai koordinator PMO TB nih teman-teman. Nah, menurut Bu Hamisa nih, apa sih yang membuat PMO ini harus ada dan harus ada sampai hari ini? Apa sih alasannya?
jika dilihat dari tantangan teman-teman PMO, mulai dari stigma masyarakat yang hadir, kemudian kondisi keluarga, baik itu pasiennya dan juga mengedukasi mereka, itu menurut saya tuh tantangannya sangat besar sekali ya Bu ya. Kalau menurut pendapat Bu Hamisa sendiri, kenapa mereka harus hadir hingga saat ini? Kalau menurut saya ya, PMO memang sangat diperlukan untuk penderita-penderita TB. Karena kalau tanpa bantuan dari PMO, saya rasa penderita-penderita TB pasti akan putus. Karena kalau dengan adanya PMO kan tuh pasiennya pasti diawasi, diantarkan obat, dilihat langsung untuk meminum obatnya gitu. Ada satu pasien juga yang dulu yang kita belum ber-MOU dengan puskesmas itu ya. Sering saya ke lapangan yang kita kunjungan yang pasien dari ASRI, kita kunjungan tuh kalau yang ada pengawasnya itu pasiennya tetap minum teratur sesuai dengan aturan apa yang dianjurkan kita atau dokter. Pasiennya pasti minum obat. Ya, kalau yang tidak diawasi, yang tidak dipantau sama petugas PMO kita, jadi mereka itu kadang minumnya seenaknya. Apalagi tadi kan kalau pasien dengan minum obat TB ini kan gejala reaksi-reaksi obat banyak sekali ya. Kadang-kadang ada yang seperti yang dibilangkan dari teman-teman tadi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi ketika ada reaksi berat, bisa juga pasien itu memberhentikan obat sebelah pihak. Tapi dengan adanya PMO, jadi pasien itu ketika ada reaksi-reaksi, dia akan kita pantau. Jadi keluhan itu akan langsung sampai ke PMO, terus sampai juga ke kita gitu. Yang saya nanti larinya ke dokter. Jadi ketika kayak ada pasien misalnya gejalanya seperti ini, kalau petugas kita di lapangan nggak mampu ngatasi, kita akan turun langsung lapangan. Jadi saya berharap PMO ini memang penting, memang diperlukan untuk pemberantasan TB ini gitu. Oke, jadi tidak hanya untuk koordinasi tapi penanganan agar lebih cepat ya Bu? Iya, betul sekali. Karena kalau dengan adanya PMO ini mempermudah setiap penderita-penderita TB. Jadi penderita TB ini tidak hanya dia memikirkan kapan dia harus kontrol, kapan dia harus ambil obat, tapi dengan adanya PMO lah garda terdepan mereka gitu. Dia hanya harus siapin obat, kapan dia harus kontrol, itu PMO juga yang menangani. Dibawa, diambil dahaknya, diantarkan. Yang penting tahunya pasien itu minum obat rutin sampai dinyatakan sembuh. Jadi seperti itu. Makanya sangat bermanfaat sekali PMO ini. Saya harapkan jangan sampai PMO ini tetap dipertahankan gitu, karena perjuangan bapak-bapak, ibu-ibu ini sangat mulia sekali untuk penyembuhan TBC yang berada di Payung Utara. Nah, ya, saya setuju banget sih Bu untuk bisa tetap di jangka panjang. Iya, betul sekali. Oke, kita akan beralih ke Bapak Ibu. Mungkin bisa dijelaskan dari tadi tantangannya itu cukup besar banget ya. Apa sih yang membuat Bapak dan Ibu tuh bertahan gitu menjadi tim PMO TB? Kalau untuk saya sendiri jujur saya sangat peduli dengan masyarakat, kesehatan masyarakat ya. Apalagi TBC itu penyakit menular. Satu pasien yang pengidap TBC akan menyebarkan kuman-kumannya ke banyak orang. Jadi saya semangat untuk membantu penyembuhan TBC ini. Oke, mungkin bisa beralih ke Bapak. Terima kasih. Untuk tantangannya saya selama ini tentunya pertama berterima kasih kepada Klinik ASRI ya. Di situ kami ada kontrak kerja, di situ tertera tentang hak dan kewajiban yang sudah dilaksanakan dan kami sangat berterima kasih. Pertama itu. Keduanya tentunya tantangannya adalah Medan, di mana kami ini adalah daerah transmigrasi yang tentunya jalannya di balik pembangunan yang belum merata, kemudian juga akses jalannya memang tanah, jadi kami memang kadang-kadang kesulitan di saat curah hujan tinggi. Kami harus berlomba-lomba, apalagi jam minum obat pasien ini kan berbeda-beda, ada yang pagi, ada yang sore, ada yang bersamaan. Jadi kami ya tidak bisa tepat waktu, tapi tetap kami hadirkan, kami datangi untuk mengantar obat dan memastikan kondisi pasien dari mulai berat badan kita timbang dan segala macam, juga pertanyaan-pertanyaan dari pasien saat kita berdampingan. Terus harapan juga jangan ada stigma. Jadi penderita-penderita TB ini jangan di stigma ya. Misalnya ada satu penderita TB, terus ada yang tahu nih, oh ini keluarga ini penderita TB, terus ada masyarakat yang di situ menjauhi tidak mau berkomunikasi lagi dengan penderita TB itu sangat perlu diperhatikan juga itu tentang masalah stigma. Nah, kenapa saya stigma itu harus dihilangkan? Karena ketika
ada seseorang penderita TBC terus dia merasa dikucilkan, itu kita susah sekali untuk mengasih pemahaman dengan masyarakat kita gitu. Nah, terus mungkin yang lebih penting juga nih untuk dari instansi dinas-dinas yang terkait yang berada di Kayong ya, kalau TBC ini kita bukan membahas masalah tentang pengobatan. Jadi perlu juga yang diperhatikan tentang lingkungan, tentang bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Ini penderita TB seperti ini loh, seperti ini, bukan harus dijauhi, harus dikucilkan gitu, supaya penderita TB ini bisa menjalani kehidupannya sehari-hari seperti masyarakat biasa, menjalani dengan pengobatan sampai sembuh. Apalagi kan sekarang ini kalau penderita TB itu yang harus kita perlu jaring itu kayak IKA, kayak melakukan TPT gitu. Harapannya itu. Jadi harus disupport penuh oleh kita semuanya penderita TB ini supaya dia bisa hidup normal, sembuh, sehat seperti sedia kala. Itu sih harapannya. Ya, saya setuju banget sih Bu, karena untuk penyembuhan TB ini semua orang perlu untuk ikut serta seperti itu ya Bu, untuk memusnahkan stigma, kemudian memberikan edukasi kepada teman-teman di wilayah tersebut. Oke, tidak terasa teman-teman, kita sudah di penghujung Bincang Asri spesial episode kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Hamisa dan Bapak Ibu tim PMO yang sudah hadir dan berbagi cerita luar biasa hari ini. Tim PMO ini adalah bukti bahwa perubahan besar dan bisa dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten dan penuh empati. Oke, untuk teman-teman di rumah, semoga episode ini membuka mata kita semua bahwa penyembuhan TB bukan hanya tugas tenaga medis, tapi tanggung jawab bersama. Sampai jumpa di Bincang Asri berikutnya. Terima kasih.